Tuhan. Haleluya, Kami haleluya, sudah Yesus. menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Bapa di surga. Tuhan Terima Yesus kasih Bapa selalu di surga. menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih banyak. Amin, 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 Kami amin, dapat amin. balas semua kebaikan. Oh, haleluya Yesus. Yang Tuhan selalu nyatakan. Haleluya, Sampai saat haleluya sekarang, Yesus. kami merasakan diberkati oleh Tuhan. Amin, Terima amin. kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Pergumulan. Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya. Oh Yesus. Kuatkan Yesus, Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak. Terpujilah namamu Bapa. Tuhan tolong Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Kami ini penuh dengan Oh Yesus Tuhan. kami jauh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Amin. Ampuni kami, Haleluya Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh Yesus. Yesus Tuhan. Kami tak dapat balas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Atas kehidupan Kami hanya kami, balas dengan Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, terima haleluya. kasih Tuhan. Haleluya Yesus Yesus. terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami balas kepada Glory, haleluya Yesus. Ajaib namamu kami Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Yesus Engkau pakai hamba-Mu. Tuhan. Engkau pakai lidah hamba-Mu. Oh haleluya. Amin, amin, haleluya. Terpuji. Walaupun tidak senang kami mendengar firman Tuhan di saat ini. Kami bersatu Oh, kami dalam nama Yesus. darah Yesus yang berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya, Terima haleluya. kasih. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang dipercayakan Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan kalau pada saat ini, pagi hari ini, torang dalam keadaan sehat, kuat, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua yang ada. Untuk itu, sebagai bentuk ucapan syukur, kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh sama-sama memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan dengar apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan berbicara tentang bagaimana supaya dalam kehidupan kita selalu kuat di dalam Tuhan. Kita selalu maju terus di dalam Tuhan. Meski ada banyak tantangan, meski ada banyak pergumulan-pergumulan dalam hidup kita mau tetap terus maju di dalam Tuhan. Kita mau pandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah pantang menyerah dalam kita mengiring Tuhan. Karena Tuhan mau lihat seberapa besar cinta kita, seberapa besar kasih sayang kita terhadap Tuhan yang sudah mengasihi kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan.
kita buka dulu Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-18. Di sana ada satu tokoh atau satu cerita Alkitab. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai 43. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai 43. Saudara biar tetap tinggal duduk dan saya akan baca kebenaran firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yerikho. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apakah itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada kurang lebih 9 ayat yang sudah kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai 43 ini. Di mana lewat kebenaran firman Tuhan yang torang sama-sama baca firman Tuhan, kita mau belajar dari kehidupan Bartimeus. Kita sudah sama-sama baca, Bartimeus ini adalah orang yang buta sejak lahir. Dia tidak dapat melihat. Jadi yang ada di dalam kehidupannya adalah kegelapan. Saudara, jelas kalau orang tidak dapat melihat, dia tidak mengetahui bagaimana indahnya dunia ini. Dia tidak tahu bagaimana bentuk rupa. Yang ada hanya kegelapan. Yang ada hanya kegelapan. Tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Itulah kehidupan Bartimeus. Dia seorang yang buta, sehingga firman Tuhan katakan pekerjaannya setiap hari karena kekurangannya, karena kebutaannya, pekerjaannya setiap hari ia duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Artinya dalam kehidupannya firman Tuhan katakan dia hidup dari belas kasihan orang lain. Jadi betapa sulitnya kehidupan Bartimeus yang buta. Tidak ada masa depan dalam kehidupannya. Tidak ada harapan. Yang ada hanya kegelapan. Dia tidak dapat melihat betapa indahnya dunia yang Tuhan sudah jadikan. Dia tidak dapat melihat bagaimana bentuk rupa ciptaan Tuhan. Karena Bartimeus dia seorang yang buta. Tetapi kalau kita mendengar, membaca ayat demi ayat, firman Tuhan katakan, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya. Jadi Bartimeus ini seorang yang buta, seorang yang tidak dapat melihat. Tetapi di sini orang melihat.
Bartimeus yang buta tetapi dia mendengar. Satu ketika dia sedang duduk di pinggir jalan, dia mendengar ada banyak orang yang berlari-lari, ada banyak orang yang berkumpul. Bartimeus yang tidak dapat melihat, dia bertanya, ada apa? Ada apa di sini? Kenapa banyak orang? Dan firman Tuhan katakan, ada seorang yang bertanya kepadanya, yang berkata kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Tentu Bartimeus dia sebagai orang yang buta, kerjanya duduk di pinggir jalan, tentunya dia sering mendengar tentang Yesus. Dia sering dengar tentang Yesus. Mungkin dalam hatinya dia suka sekali mau jumpa dengan Yesus. Tapi siapa yang mau antar dia? Siapa yang membawa dia kepada Yesus? Jadi ada iman. Ada iman di hati Bartimeus. Yang disayangkan, dia seorang yang buta. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak dapat berbuat banyak dalam hidupnya karena kekurangannya. Jadi begitu menderitanya orang yang memiliki kebutaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Bartimeus yang buta, tetapi dia memiliki telinga yang mendengar. Dan dari pendengaran itu tumbuh iman. Tumbuh iman dalam kehidupannya. Dia rindu bertemu dengan Yesus. Dia menanti-nantikan kapan kita bisa jumpa dengan Yesus. Yang orang bilang Yesus itu berkuasa, Yesus itu luar biasa, Yesus itu sanggup menyembuhkan, sanggup mengadakan mujizat. Satu ketika dia sedang duduk, mungkin sedang meminta belas kasihan orang, sedang dalam keadaan sulit, sedang dalam keadaan tidak berdaya, tidak ada masa depan lagi. Kadang-kala dalam kehidupan kita mengalami hal-hal seperti yang Bartimeus alami. Kadang-kala dalam kehidupan kita mengalami sesuatu yang sangat pahit. Kadang-kala dalam kehidupan kita mengalami kegagalan. Tetapi saya mau katakan saat ini, mari walaupun kita dalam keadaan sulit, kita tetap mau mendengar suara Tuhan. Kita tetap mau menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, ketika Bartimeus dia dengar bahwa Tuhan Yesus mau lewat di situ, ayat yang ke-38 katakan, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ada satu usaha yang dilakukan oleh Bartimeus. Mungkin dia tidak tahu posisi Yesus waktu itu ada di mana. Tetapi di dalam hatinya dia berharap kalau Yesus mendengar dia, Yesus memberikan belas kasihan, Yesus boleh memberikan sesuatu dalam hidupnya. Ada pengharapan, timbul pengharapan di dalam hati Bartimeus ketika dia mendengar Yesus ada. Ada iman yang tumbuh di hati Bartimeus ketika dia dengar Tuhan Yesus ada, Tuhan lewat di jalan itu. Sehingga firman Tuhan katakan, dia berseru, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, kalau kita mau melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita harus selalu datang di kaki Tuhan. Kita harus selalu berseru kepada Tuhan. Tumbuhkan iman percaya kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Sekalipun dunia katakan tidak mungkin, dunia katakan sudah jauh, untuk apa mau berharap, sudah mungkin. Tetapi apa yang dialami oleh Bartimeus, sesuatu yang tidak mungkin. Kalau saya ada satu waktu saya dengar ada seorang hamba Tuhan berkhotbah, dia bilang waktu dia belajar gurunya bilang Bartimeus ini dia buta sejak lahir dan dia tidak memiliki bola mata.
Jadi memang betul-betul itu tuh bilang buta. Dia tidak dapat melihat. Tetapi Tuhan mampu melakukan keajaiban. Tuhan mampu menolong dia ketika dia berseru, Yesus anak Daud. Dan dia tidak hanya berseru sekedar berseru. Firman Tuhan katakan dia terus berusaha. Dan waktu itu tidak mungkin Tuhan tidak dengar. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu ada seorang Bartimeus. Tuhan tahu Bartimeus sedang menantikan Tuhan, sedang menantikan Yesus melakukan sesuatu dalam hidupnya. Tuhan sudah dengar suaranya. Tetapi saudara, kita lihat berapa kali Bartimeus harus berteriak, Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini kita melihat Tuhan menguji Bartimeus. Tuhan menguji dia, apakah dia sungguh-sungguh atau tidak. Apakah dia sungguh-sungguh menantikan jamahan Tuhan, menantikan keajaiban Tuhan dalam hidupnya, atau menyerah begitu saja. Tuhan gak dengar Pak kita, so putus asa. Bartimeus ayat yang ke-38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Jadi waktu dia berseru, dia memohon belas kasih Tuhan, ada banyak orang yang menegur dia. Ada tantangan yang dia harus hadapi. Dorang bilang, dia cukup mana? Sudah jauh mungkin begitu. Mungkin seperti itu. Dorang bilang, siapa kamu? Mungkin Bartimeus tidak dianggap. Mungkin Bartimeus dianggap sesuatu yang tidak ada harganya. Tetapi Bartimeus dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Kehidupan kita juga sebagai orang yang percaya. Kadang-kala waktu kita iring Tuhan, waktu kita mau setia kepada Tuhan, banyak orang yang nyinyir. Orang bilang, for apa ngana mau setia? Tuh ngana hidup begitu jo. For apa ngana mau lakukan firman Tuhan? Ada ndak yang begitu? Ada. Ndak usah dulu di kalangan jemaat. Kadang-kala orang hamba Tuhan memang betul bagus itu. Mar kadang-kala betul itu. Kadang-kadang bilang, for apa kok ngana mau berusaha? Berapa mana mau berusaha? Seperti saya pernah alami. Berapa kok bukan mau berusaha? Mau bikin gereja, mau sebesar tuh gereja, jemaat cuma sedikit. Kadang-kala itu membuat lemah. Tetapi saya berusaha, tetap berusaha. Yakin di dalam usaha kita ada iman dan Tuhan melihat semuanya itu. Satu waktu kelak Tuhan tidak akan tinggal diam. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Kadang-kala ketika kita mau maju di dalam Tuhan, ada banyak tantangan yang membuat kita lemah. Tetapi mari orang mau belajar dari Bartimeus. Orang terus berseru kepada Tuhan, pantang menyerah, maju terus. Meski ada banyak tantangan, meski ada banyak ujian, meski ada banyak cobaan dalam kehidupan kita, kita mau tetap pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap mau melakukan firman Tuhan. Kita tetap mau meyakini, percaya bahwa Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang sanggup menolong kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-40 katakan, lalu Yesus berhenti. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Waktu kita berseru kepada Tuhan, mungkin satu kali kita berseru, kok belum dijawab ya? 2 kali orang berseru, belum dijawab. 3 kali, tetapi Tuhan melihat kesungguhan kita. Satu waktu di dalam ayat yang ke-40, Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Yesus memperhatikan setiap seruan doa orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang hendak supaya aku perbuat
apakah ada iman di hati kita? Apakah yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, untuk melihat keajaiban Tuhan, untuk melihat mujizat Tuhan? Apa yang torang so perbuat? Bartimeus, ketika Tuhan tanya, apa yang harus aku perbuat? Jawab Bartimeus dia nak minta. Oh, kita kan orang buta, kita kan butuh pertolongan, kita butuh untuk makan setiap hari, kita butuh dituntun. Bartimeus tidak minta itu. Bartimeus meminta sesuatu hal yang luar biasa, yang sangat penting dalam hidupnya, yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Bartimeus bilang apa? Lalu kata Yesus apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Jadi sesuatu yang sangat diperlukan, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Bartimeus, itu yang dia minta kepada Tuhan. Dan apa yang dia minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dijawab oleh Tuhan. Ayat yang ke-42 katakan, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi luar biasa ketika Bartimeus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak pandang sekelilingnya, dia tidak pandang orang-orang yang menghina dia, dia tidak pandang orang-orang yang tidak menganggap dia, dia tidak pandang betapa hinanya hidupnya. Dia mau datang kepada Tuhan. Dia percaya di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada pemulihan. Dan dengan kesungguhan Bartimeus, dia boleh menerima mujizat, keajaiban dari Tuhan, yaitu Bartimeus melihat. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman kita itu sangat penting. Iman yang menyelamatkan kita, iman yang membawa hidup kita berjumpa dengan Roh Kudus, iman yang membawa hidup kita melihat kuasa Tuhan, iman membawa hidup kita melihat keajaiban Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau orang melihat kehidupan yang tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam tidak ada harapan, tinggal di dalam, saya boleh katakan, terlalu besar kemungkinan untuk dia putus harapan, untuk tinggal di dalam kekecewaan. Tetapi Bartimeus tidak lakukan itu. Dia tetap percaya bahwa Yesus yang ajaib, yang sanggup menolong kehidupannya, Yesus yang luar biasa, sanggup memulihkan kehidupannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan apapun orang semua saat ini, ada banyak persoalan-persoalan, tantangan hidup yang sedang kita alami. Baik itu tantangan seberat apapun atau tantangan ringan, mari torang datang di kaki Tuhan. Torang berteriak kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Bangkitkan iman di dalam hidup, bangkitkan iman di dalam pribadi kita semua yang ada. Berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Dia Allah yang memulihkan, Dia Allah yang menolong, Dia Allah yang memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, dan masa-masa yang kita alami di akhir zaman ini. Masa-masa yang mencoba membuat supaya iman kita itu luntur, supaya iman kita kepada Tuhan itu tidak ada lagi. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Coba buka 2 Timotius 3 ayat 1. Timotius 3 ayat 1.
2 Timotius 3 ayat 1 katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Selanjutnya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah, akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Lanjut, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, terus suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi inilah kehidupan, inilah model kehidupan di akhir zaman, di masa yang sukar. Orang akan mementingkan diri sendiri. Kesukaran-kesukaran itu akan timbul. Tidak ada kasih, menjadi suka berkhianat. Sudah dijelaskan di situ. Itulah yang membuat iman mulai luntur. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan, mari orang tetap terus kuat di dalam Tuhan. Meski ada banyak tantangan, meski ada banyak cobaan yang coba datang dalam kehidupan kita, orang selalu belajar tunduk diri di hadapan Tuhan. Orang selalu belajar tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Jangan orang ikuti keinginan daging ini. Keinginan daging ini suka yang enak-enak. Tetapi yang enak-enak itu membawa pada kebinasaan. Hawa nafsu, menuruti pikiran sendiri, itu enak semua itu. Tetapi menuju pada kebinasaan. Tetapi kita semua yang ada pagi hari ini, orang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau percaya akan kehadiran Tuhan, mau percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Orang akan alami itu yang namanya di sekeliling kita orang mementingkan diri sendiri. Orang akan alami di sekeliling kita yang namanya pengkhianatan. Orang akan alami di sekeliling kita yang namanya orang tidak peduli lagi dengan yang lain, dengan hal-hal dunia. Tetapi firman Tuhan terus meneguhkan kita, kalau kita kuat di dalam Tuhan, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita hidup tidak pantang menyerah di dalam Tuhan. Meski ada banyak tantangan, meski ada banyak rintangan yang kita hadapi, kita tetap maju terus di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa kita bisa berkata biasa itu? Karena ada roh Allah dalam hidup kita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada semangat yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita dalam pencobaan, kita katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena apa? Roh Kudus yang memberikan kekuatan.
Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selanjutnya katakan, yang melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Jadi Allah itu adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kehidupan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Seperti Bartimeus, tidak dibiarkannya tinggal terus di dalam kegelapan, diikat oleh kegelapan, diikat oleh kuasa yang tidak memiliki masa depan. Yesus memberikan jalan keluar. Dia Allah yang setia. Dia selalu melihat, memperhatikan kesungguhan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mengasihi kehidupan saya dan saudara. Yesus tidak mau melihat kehidupan orang percaya itu jatuh tergeletak. Tetapi tangan Tuhan yang penuh kasih, tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan, tangan Tuhan itulah yang akan menolong kehidupan kita semua yang ada. Selanjutnya, sebab Allah setia dan karena itu tidak akan dibiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita selalu berseru kepada Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Janji Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung semuanya. Menanggungnya bersama-sama dengan Yesus. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kita. Untuk itu, torang semua, torang jaga hidup kita, jaga hati pikiran kita, supaya Tuhan betah tinggal di dalam hati kita, supaya Tuhan betah tinggal di dalam pikiran kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya iman kita tidak berhenti oleh persoalan, tidak berhenti oleh masalah. Iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita kerjakan, kita dekat dengan Tuhan, kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan sampai kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau orang mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, biar orang mau bilang apa, karena yang orang alami bersama Tuhan itu luar biasa, orang tidak akan pandang. Haleluya. Oleh sebab itu mari dalam orang mengiring Tuhan, orang selalu mengiring dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya orang dapat melihat penyertaan Tuhan, supaya orang melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan selalu ada. Dalam suka, dalam duka, Tuhan selalu ada. Ada kekuatan baru, ada hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya jadi ingat khotbah dari Bapak Gembala 2 minggu lalu. Firman Tuhan katakan, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Mungkin oleh persoalan, oleh masalah, kita jadi lemah. Tetapi kita terus berpengharapan kepada Tuhan, kita terus berseru kepada Tuhan. Maka di waktu kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan pernah orang bilang, oh sia-sia orang iring Tuhan, sia-sia orang lakukan firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan tahu, semuanya Tuhan pilih, Tuhan berkati, dan tepat waktunya kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Mari firman Tuhan mengajak kita semua yang ada pagi hari ini. Mari orang terus memiliki iman percaya yang pantang menyerah di hadapan Tuhan. Orang terus mau memiliki iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Tidak mudah menyerah dengan keadaan. Tetap optimis di dalam kita mengiring, di dalam kita melayani pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada, yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan
saya sampaikan di sini. Amin firman Tuhan, dan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Glory, haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah, anugerah-Mu, amin, amin Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, amin, haleluya Yesus. Segala, amin, haleluya Yesus. Terima kasih hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Angkat tangan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin Tuhan, amin, 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 amin. Anugerah-Mu, oh haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah. Amin, amin, amin. Bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar, anugerah-Mu sungguh dahsyat, anugerah-Mu luar biasa di
dalam kehidupan kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Engkau bekerja luar biasa dalam kehidupan pribadi Bartimeus yang terus berseru kepada Tuhan, yang tidak putus asa dalam mencari Tuhan. Kami rindu Tuhan, oh dalam kehidupan kami terus berseru hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan pikiran kami, tetapi kami mengandalkan Tuhan yang adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan yang boleh lagi memberkati kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin setia, semakin hari semangat di dalam kami mengiring Tuhan, di dalam kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami, oh Tuhan, melihat keajaiban Tuhan, melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sebentar akan melayani Engkau lewat korban persembahan. Berapapun yang dapat kami berikan, kami lakukan untuk Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukannya dengan sukarela, melakukannya dengan sukacita, karena di dalam kerelaan dan sukacita ada berkat-berkat yang Tuhan taruh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata melalui kebenaran firman Tuhan, tetapi firman yang sudah disampaikan, firman yang sudah dilepaskan bertumbuh berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk, kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan kita kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang bersuka, suka buat Tuhan mendatangkan. Amin. Haleluya. Ku kan terbang tinggi dengan sayap kasih, bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti menang. Ku kan terbang tinggi dengan sayap kasih, bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti menang. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan saudara. Kita sama-sama juga sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus memberikan kita kekuatan di dalam kita mengiring serta melayani akan pekerjaan Tuhan yang ada. Puji nama Tuhan. Pengumuman sebentar, masih ada doa selama 10 malam, dan sebentar malam yang keempat orang sama-sama datang bersekutu menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita nikmati kuasa Allah yang selalu menolong kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehadiran orang semua, dan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari siapakah hidup kami. Kami manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Kami banyak salah dan dosa di hadapan Tuhan. Namun oleh belas kasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan boleh memberkati kehidupan kami dengan kekuatan, kesehatan, dan kami boleh ada bersekutu, berkumpul, memuji, memuliakan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan sudah tolong pimpin dari awal, pertengahan hingga di penghujung ini. Semua dalam tangan Tuhan kami serahkan. Tuhan yang ambil alih kehidupan kami, Tuhan yang menyertai seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa kepadamu Tuhan. Buat Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya kasih sayang Tuhan, kiranya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan terus Tuhan limpahkan, terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah pelayanan ini. Berkati terus pelayanan ini Tuhan, biar pelayanan ini senantiasa ada di hatinya Tuhan. Pelayanan ini ada di dalam perhatiannya Tuhan. Pelayanan ini dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau kirim jiwa-jiwa untuk datang bersama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kami menikmati berkat dan kuasa Tuhan di tengah-tengah pelayanan ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu Tuhan, tinggal tetap di tempat ini. Tuhan, membakar dengan api Roh-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, kemuliaan Tuhan ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Kehadiran kami semua Tuhan Engkau berkati. Keluarga Bahi Himewengkang, suami, istri, cucu-cucu yang ada Tuhan, berkati kehadiran mereka Tuhan. Tilik setiap kehidupan mereka. Berkati terus keluarga ini di dalam Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan Tuhan terus memandang Tuhan, terus maju di dalam Tuhan. Demikian Tuhan dengan keluarga. Tuhan Kalangi Tampi Nongkol, Tuhan Sesieni ada bersama-sama dengan Bapak Iwan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan, berkat kemurahan Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ada. Kesehatan, kekuatan mereka dijamin oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kami tetap berdoa buat pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga ini Tuhan. Tuhan, pergumulan mengenai Tuhan suami, papa, Tuhan yang tidak bersama-sama. Tuhan, Om Yul Tuhan, dimanapun dia berada, kami serahkan, kami taruh dia di dalam tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan melingkupi kehidupannya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam hidupnya dia tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan di dalam hati dan pikirannya, tetap berseru hanya kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan Allah satu-satunya yang menjadi sahabat yang sejati, yang menjadi penolong di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan terus keluarga yang ada, biar semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat umat-umatmu yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami, apapun yang menjadi halangan mereka, kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka boleh bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang teguhkanlah iman percaya mereka di dalam Tuhan. Kami keluarga hamba-Mu Tuhan, kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan terus sertai kami, berkati kami Tuhan, di tengah-tengah kami melayani Engkau. Kami hanya memiliki Tuhan sebagai kekuatan, sumber hidup kami, Allah Yesus Kristus Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Tuhan, kami teringat buat pemerintah yang ada. Tuhan senantiasa tolong di tengah-tengah memerintah bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di Desa Selian Raya ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat pengertian, hikmat akal budi Tuhan taruh dalam setiap kehidupan pemerintah yang ada, sehingga mereka dapat, oh Tuhan, menjadi pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, yang melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga pembangunan yang sedang berjalan, kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau yang sudah memulainya, Engkau terus mengadakan segala kebutuhan keperluan yang kami butuhkan, sampai pembangunan boleh selesai, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Demikian kami berdoa buat pekerja-pekerja yang ada. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita dalam melakukan setiap pekerjaan mereka, melakukan semuanya dengan tanggung jawab, melakukan dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala, oh Tuhan, kecelakaan, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Untuk itu mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pulanglah ke rumahmu, bawa berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan saya dan saudara, yang memberkati kehidupan saya dan saudara, pribadi saya dan saudara diberkati oleh Tuhan, diberkati waktu kami masuk, diberkati waktu kami keluar, diberkati bakul, diberkati seluruh kehidupan kami, dan kami percaya berkat Tuhan turun atas kehidupan kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hidup kami senantiasa ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa, menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini di dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.